Nah, di video kali ini sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menghitung luas lantai kantor. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, ini merupakan suatu format tabel dari perhitungan luas lantai kantor. Nah, di kolom pertama itu ada nomor, di kolom kedua ada kedudukan, di kolom ketiga ada lokasi, di kolom keempat ada meja dan kursi. Nah, untuk kolom keempat, 5, 6, dan seterusnya yang saya blok ini adalah ini merupakan alat yang dibutuhkan di sebuah kantor. Nah, sebenarnya untuk alat yang dibutuhkan dalam sebuah kantor itu bebas, terserah kalian mau asumsinya seperti apa, apakah ada lemari pakaian ataupun apakah ada lemari sepatu, bebas sebenarnya kalian. Namun di praktikum kali ini kita samakan saja semuanya, bahwa untuk kebutuhan kantornya ada meja dan kursi, ada meja kerja, ada lemari arsip, ada kursi panjang, dan juga ada rak buku. Kita samakan saja semuanya. Kemudian kolom selanjutnya adalah ada subtotal. Kemudian selanjutnya ada jumlah posisi. Di kolom selanjutnya ada allowance atau kelonggaran. Di kolom selanjutnya ada jumlah luas. Oke, kita langsung saja saya contohkan cara perhitungannya seperti apa. Nah, untuk nomor kita isikan saja nomor 1. Nah, untuk kedudukan seperti yang TPI yang telah kalian buat, bahwa untuk ruang kantornya itu harus berdasarkan dengan struktur organisasi. Maka untuk kedudukan di sini kalian harus disesuaikan dengan struktur organisasi. Contohnya, saya udah mempunyai sebuah struktur organisasi seperti ini. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah owner. Owner itu adalah pemilik saham atau pemilik. Nah, untuk pemilik itu tak perlu ruangan. Kemudian yang kedua adalah direktur utama. Nah, maka di sini diisikan dengan direktur utama. Nah, direktur utama. Kemudian untuk kolom lokasi, ini kalian penamaan lokasinya bebas, terserah kalian. Namun di praktikum kali ini kita samakan saja semuanya, yaitu dengan abjad ya. Misalkan untuk direktur utama kita kasih kode A, selanjutnya B, C, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu luas meja dan kursi. Sebenarnya untuk menghitung luas meja dan kursi bebas, terserah sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Namun di praktikum kali ini kita asumsikan sama semuanya ya. Semua praktikan sama, luas meja dan kursinya kita tentukan. Nah, seperti ini. Untuk meja dan kursi, untuk luas pelaksana ataupun untuk luas direktur utama itu adalah 4,5 meter persegi. Untuk luas meja dan kursi untuk pimpinan itu luasnya adalah 3,6 meter persegi, dan untuk perseorangan luasnya 2,7 meter persegi. Nah, untuk meja kerja, lemari arsip, dan lain hal sebagainya itu kita samakan saja semuanya seperti ini. Luasnya ada 0,9, untuk lemari arsip 0,45, kursi panjang 0,45, dan rak buku 0,27. Untuk allowance juga kita samakan saja semuanya, yaitu 100%. Kelonggaran 100% untuk jalan masuk, ruangan untuk kaki, gang, dinding, dan sebagainya. Nah, kita lihat. Untuk luas meja dan kursi untuk direktur utama, kita lihat di sini adalah 4,5 meter persegi. Maka di sini kita isikan 4,5 meter persegi. Untuk meja kerja, luasnya adalah 0,9. Untuk lemari arsip luasnya adalah 0,45. Untuk kursi panjang luasnya adalah 0,45. Untuk rak buku luasnya adalah 0,27. 0,27. Oke. Nah, untuk subtotal, rumusnya, subtotal itu adalah jumlah luas keseluruhan ini. Luas meja dan kursi, luas meja kerja, luas lemari arsip, kursi panjang, dan rak buku, kalian tinggal dijumlahkan saja. Maka rumusnya adalah
luas meja dan kursi ditambah dengan meja kerja ditambah dengan luas lemari arsip ditambah dengan kursi panjang ditambah dengan luas rak buku. Maka hasilnya 6,57. Nah, untuk pengisian jumlah posisi itu adalah berapa banyak ruangannya. Nah, bisa kalian lihat di struktur organisasi. Kita lihat untuk direktur utama, ada berapa direktur utama? Di sini ada satu. Hanya satu direktur utama. Maka kalian isikan di sini adalah satu. Untuk allowance-nya sesuai dengan ketentuan, allowance-nya 100%. Maka ini isikan dengan 100%. Nah, untuk jumlah allowance-nya adalah cara perhitungannya adalah dengan subtotal dikali dengan persentase allowance-nya berapa persen. Ada 6,57. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, allowance atau kelonggaran itu seperti apa sih? Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai allowance. Misalkan di sini ada ruangan. Nah, di sini ada ruangan. Nah, ruangan ini adalah luas dari subtotal. Luas dari subtotal ini 6,57. Yaitu pertambahan dari meja dan kursi dan seterusnya. Pertambahan dari ini 6,57. Nah, allowance itu kan tentunya ini bisa dilihat meja dan kursi itu kan perlu space ya. Perlu ada jarak. Meja kerja juga sama, perlu ada jarak ataupun ada space. Nah, untuk selanjutnya yaitu jumlah allowance. Jumlah allowance itu adalah ini, seperti ini. Bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah allowance-nya. Jumlah allowance yang saya arti. Nah, ini. Jumlah allowance-nya. Jumlah allowance-nya adalah ini. Kemudian, nah, jumlah allowance seperti itu. Nah, 6,57. Maka luas ini adalah 6,57. Kemudian untuk selanjutnya yaitu jumlah luas. Jumlah luas itu gampang. Rumusnya adalah buka kurung, subtotal ditambah dengan jumlah allowance dikali dengan jumlah posisi. 13,14 meter. Jadi artinya apa? Artinya untuk luas kebutuhan direktur utama itu adalah 13,14 meter persegi, atau jika digambarkan seperti ini adalah jumlah kelonggaran ditambah dengan jumlah ini, jumlah subtotal. Maka luasnya adalah 13,14 meter persegi. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu contoh lainnya. Untuk yang kedua yaitu kita lihat di struktur organisasi adalah general manager. General manager ya. Nah, untuk general manager lokasinya B, dan untuk luas meja dan kursinya lihat dari ketentuan berapa. Nah, untuk manajer itu adalah pimpinan. Pimpinan tuh luasnya 3,6 meter. Maka kalian isikan di sini 3,6 meter. Untuk meja kerjanya sama, luasnya untuk lemari arsipnya juga sama. Untuk kursi panjangnya sama, untuk rak bukunya juga sama, dan untuk subtotal rumusnya juga sama. Tinggal kalian tambahkan yang ini. Untuk jumlah posisi untuk general manager adalah satu orang. Makanya sini kita butuhkan hanya satu. Dan untuk allowance-nya sama 100%. Dan untuk jumlah allowance-nya sama rumusnya. Tinggal kalian tarik saja. Dan untuk jumlah allowance juga tarik saja. Nah, kemudian saya contohkan. Contohkan yang perseorangan yang 2,7 meter persegi. Yang perseorangan itu adalah orang yang memposisikan dirinya sebagai di sini. Nah, ini. Staf akunting dan administrasi keuangan itu merupakan dari staf perorangan. Nah, ini. Itulah 2,7 meter persegi. Untuk luas meja kerja, lemari arsip, kursi panjang, dan rak bukunya sama. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan contohkan seperti ini. Misalkan di sini nomor 4 tuh misalkan ada di sini manajer personalia.
personalia. Lokasinya adalah penamaan lokasinya adalah D. Kemudian nomor 5-nya di sini adalah direktur utama personalia. Nah, dikarenakan direktur utama personalia itu merupakan sub dari personalia, maka untuk penamaan lokasinya adalah D-1. Jika ada nama lagi di bawahnya adalah D-2 dan seterusnya. Ininya juga tinggal disesuaikan untuk pemecahan kursi. Nah, untuk jumlah posisinya kita lihat di direktur utama personalia. Jumlah posisi direktur utama ada 3, 1, 2, dan ada 3. Maka jumlah ruangannya di sini adalah 3. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh dari perhitungan luas lantai kantor. Nah, untuk selanjutnya kalian selesaikan seperti ini, selesaikan sampai dengan akhir. Nah, di sini lihat ada yang kosong. Ini saya contohkan jika emang sekretaris tidak membutuhkan kursi panjang, maka tinggal kosongkan saja. Ini untuk manajer pemasaran tidak perlu kursi panjang, maka tinggal dikosongkan saja. Coba kalian buat untuk luas lantai kantornya berdasarkan dengan struktur organisasi perusahaan kalian. Untuk jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada asisten masing-masing. Mungkin itu dari cara perhitungan luas lantai kantor. Terima kasih.